Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Butias hari ini ada waktu yang senggang. Ya, ada Pak. Oke, terima kasih Butias ya sudah meluangkan waktu untuk kita ngobrol sharing tentang kegiatan yang sudah kita laksanakan. Ya, Butias saat ini saya akan melakukan pra observasi untuk memenuhi tugas saya. Butias ada jadwal mengajar kapan ya untuk saya observasi? Hari Senin tanggal 29. 9. Oh ya, hari Pak. Senin ya, tanggal 29 ini ya. Ya. Jadwal pelajarannya di kelas Butias? Pada hari Senin yaitu ada matematika, pendidikan Pancasila dan juga bahasa Inggris. Oh gitu. Iya. Ada matematika, pendidikan Pancasila dan bahasa Inggris. Ya. Jadi Butias ini sebagai wali kelas dari kelas 4 di UPT SDN Negeri Sukarami 2, rekan sejawat saya ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Butias nanti ketika tanggal 29 Mei dapat menerapkan pembelajaran sesuai dengan RPP yang sudah Butias buat ya. Ya, Butias untuk hari Senin itu matematika jadwalnya nggih, yang pertama mungkin saya akan bersama Butias untuk melakukan observasi. Materinya apa Butias untuk hari Senin itu matematika? Kebetulan pada hari Senin itu materinya yaitu penyusunan data, yaitu membuat tabel. Oh, membuat tabel ya. Jadi anak-anak diajari untuk membuat tabel pengolahan data Butias ya. Oh iya. Untuk tujuan pembelajarannya Butias untuk hari Senin pada matematika itu apa Butias tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajarannya yaitu ada dua. Yang pertama, mampu menemukan perspektif untuk memeriksa cedera di sekolah dasar dan mengatur materi yang diperlukan. Kemudian yang kedua, mampu membuat tabel materi yang disusun dari dua perspektif dan merangkum apa yang bisa dipelajari dari materi tersebut. Oh begitu Butias ya. Jadi tujuan pembelajarannya sudah sangat jelas ya, panjenengan jabarkan. Di area pengembangan yang hendak dicapai tentunya anak-anak nanti mampu mengolah data, kemudian membuat tabel-tabel atau diagram seperti itu Butias ya. Ya. Untuk media pembelajarannya untuk pelajaran matematika hari Senin itu kira-kira apa Butias yang panjenengan siapkan? Untuk pengumpulan datanya, anak-anak saya suruh untuk mewawancarai yang bersangkutan langsung, Pak. Oh begitu. Ya. Untuk itu hasil wawancaranya ya nanti ya. Terus untuk kegiatan yang ada di dalam kelas saat panjenengan mengajar, media pembelajarannya yang sudah panjenengan siapkan atau apa itu namanya model pembelajarannya panjenengan menyiapkan apa saja Butias? Ya, untuk model pembelajarannya saya menggunakan model pembelajaran berdiferensiasi, yaitu dengan tahapan. Yang pertama, anak-anak saya beri angket untuk setelah anak-anak mengisi, dari situ kita bisa mengetahui jenis gaya belajar siswa. Tahapan belajarnya yaitu dengan cara yang pertama, siswa diberi angket. Tujuannya adalah untuk mengetahui jenis belajar siswa, apakah siswa itu tergolong siswa yang termasuk dalam cara belajar kinestetik, visual, atau auditori. Oh ya, jadi panjenengan sudah menyiapkan angketnya. Ketika anak-anak mengisi, nanti panjenengan kumpulkan, panjenengan bisa mengetahui ya belajarnya berdiferensiasi tadi. Selain berdiferensiasi, kira-kira ada model lain atau tidak Butias? Ada satu lagi Pak, yaitu kompetensi KSE. Oh ya, kompetensi KSE. Ya, yaitu penerapannya di awal pembelajaran, anak-anak saya dengarkan musik-musik untuk merelaksasikan otak ya, sehingga anak-anak dapat konsentrasi atau fokus dengan cara saya putarkan musik suasana alam seperti. Oh ya Butias, jadi sudah lengkap ya panjenengan. Menurut saya rekan yang sudah mempersiapkan setiap pembelajarannya dengan baik, mudah-mudahan nanti berdampak baik pula kepada anak-anak yang panjenengan aku, khususnya dari siswa-siswi kelas 4 Butias ya. Ya, Butias sebelum observasi, kira-kira panjenengan nanti
akan menemukan suatu permasalahan atau tidak ya dalam pembelajaran tentang materi pengolahan data atau dalam materi pengolahan data ini? Mungkin permasalahannya nanti saat anak-anak melakukan wawancara kepada temannya, mungkin ada beberapa anak yang mengalami kesulitan untuk cara berkomunikasi untuk mencari tahu data dari temannya. Mungkin anak itu yang cenderung tidak pede, jadi dia sulit untuk mencari atau meminta informasi kepada temannya. Oh, begitu guys ya. Nanti ketika observasi kita gali lebih lanjut Bu Tias ya. Mungkin untuk tahapan pra observasi cukup di sini. Bu Tias bisa melanjutkan ke aktivitas kegiatannya di lain lagi. Terima kasih Bu Tias ya atas waktu yang diberikan. Sama-sama. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Sunati, Bu Tias. Alhamdulillah setelah beberapa waktu yang lalu ya kita melakukan pra observasi dan observasi. Kali ini kita ke tahap pasca observasi ya. Panjenengan kemarin saat observasi benar mengampu mata pelajaran matematika Bu Tias ya. Iya Pak. Apa yang sudah panjenengan lakukan Bu Tias saat mengajar di pelajaran matematika kelas panjenengan kemarin? Setelah melakukan kegiatan pembelajaran matematika, ada beberapa hal yang perlu berperan, seperti ini materi matematika yaitu pengolahan data ya Pak. Jadi anak-anak saya suruh untuk mengolah sebuah data yang data itu diambil secara langsung oleh anak-anak dengan cara mencari informasi langsung terhadap temannya. Akan tetapi kendalanya ada beberapa anak yang kurang percaya diri. Jadi untuk mencari solusi hal tersebut saya melakukan home visit Pak. Ya baik. Jadi Bu Tias kemarin saat mengajar ada beberapa kendala yang ditemui. Salah satunya yaitu menemui anak yang kurang percaya diri terhadap pencarian data atau pengolahan data Bu Tias ya. Indikator apa saja Bu Tias yang sudah panjenengan terapkan saat pembelajaran kemarin? Indikatornya yaitu ada dua. Yang pertama menemukan perspektif untuk memeriksa cedera di sekolah dasar dan mengatur materi yang diperlukan, kemudian membuat tabel materi yang disusun dari dua perspektif dan merangkum apa yang bisa dipelajari dari materi tersebut. Untuk dua indikator tadi, apakah semuanya tercapai Bu Tias atau ada beberapa yang tidak tercapai? Sudah Pak, mungkin hanya kendalanya itu tadi saja. Baik, jadi sudah berjalan dengan bagus Bu Tias ya. Untuk indikatornya semua sudah tercapai, tapi ada permasalahan sedikit terhadap keaktifan siswa atau ada beberapa siswa yang masih memiliki rasa kurang percaya diri Bu Tias. Iya. Bu Tias dalam pembelajaran kemarin Bu Tias menggunakan model pembelajaran apa Bu Tias? Model pembelajaran berdiferensiasi dan KSE Pak. Oh gitu. Untuk pembelajaran berdiferensiasinya panjenengan apa yang panjenengan lakukan? Yaitu pertama-tama saya tujuan dari model pembelajaran berdiferensiasi itu kan untuk mencari tahu anak yang gaya belajarnya kinestetik, visual ataupun auditory ya. Saat sebelum pembelajaran saya memberikan sebuah angket dulu Pak untuk diisi anak-anak, kemudian hasilnya itu saya lihat dari hasil anak-anak mengisi angket, kemudian saya melakukan tindak lanjut dari hasil yang sudah anak-anak isi. Jadi sudah ada kegiatan kaitannya dengan model pembelajaran diferensiasi. Selain berdiferensiasi, apakah ada lagi Bu Tias? KSE Pak. Oh begitu.
melalui teknik stop. Oh gitu, oke, oke. Jadi alhamdulillah tugas untuk mudah belajarnya sesuai dengan apa yang sudah saya diseminasikan kaitan dengan dua model pembelajaran tersebut. Nah, untuk fokus area pengembangan, kira-kira dalam pembelajaran kemarin yang bisa panjenengan kembangkan dari sisi apa saja, Bu Dias? Mulai agama dan moralnya, kemudian fisik motorik, bahasa, kognitif, kemudian sosial dan emosional anak. Oh begitu ya. Jadi mungkin dari kelima tersebut adanya anak yang kurang percaya diri, kemudian ada di sisi sosial emosionalnya, gitu ya. Anak-anak belum maksimal untuk mengontrol emosi atau rasa percaya dirinya. Ya baik, Bu Tias. Selain hal tersebut, kira-kira apakah ada lagi, Bu Tias, kendala-kendala atau permasalahan saat panjenengan mengajar? Mungkin saat saya menyampaikan materi, saya kurang menguasai pengelolaan kelasnya, Pak. Jadi ya masih ada beberapa anak yang tidak kondusif dan mengganggu temannya seperti itu. Oke, ya. Jadi berdasarkan data yang saya peroleh, ya, observasi berbasis data, yang pertama dia sudah memodifikasi lingkungan belajar sesuai dengan tujuan pembelajaran, karakteristik murid berdasarkan model pembelajaran berdasarkan Jasi tadi, kemudian tujuan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian juga Bu Tias sudah mencari tahu ya apa yang menjadi penyebab atau masalahnya beberapa anak tadi yang kurang memiliki rasa percaya diri. Karena Bu Tias sudah melakukan visit ya, Bu Tias ya. Kemungkinan yang terakhir Bu Tias, dari aspek pengembangan tadi, kira-kira aspek mana yang sekiranya sudah panjenengan lakukan? Atau hal apa yang ingin panjenengan kembangkan dari aspek tersebut? Yang pertama yaitu kognitif, kemudian sosial dan emosionalnya, Pak. Oh begitu ya. Jadi aspek kognitif kemudian sosial emosionalnya akan panjenengan terapkan untuk mengevaluasi dari pembelajaran yang sudah panjenengan lakukan. Jadi kira-kira untuk rencana tindak lanjutnya kapan Bu Dias akan melakukan hal tersebut? Mungkin di waktu dekat ini saya akan mencoba kembali mengembangkan aspek-aspek yang sudah saya rencanakan, Pak. Ya, baik Bu Dias, mudah-mudahan setelah adanya pasca observasi ini panjenengan sudah memberikan yang terbaik, suatu solusi permasalahan anak tadi yang kurang percaya diri, kemudian akan mengembangkan aspek-aspek kognitif dan sosial emosional lebih lanjut dan lebih baik pasti. Terima kasih Bu Dias untuk waktu kegiatan pasca observasi ini. Dia bisa melakukan kegiatan berikutnya. Terima kasih Bu Dias, Bu Sunarti selaku observasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.